Shalom Bapak Ibu sama-sama kasih, selamat pagi, salam sejahtera. Pada hari ini kita mengucap syukur atas segala kemurahan perkenanannya, bahwa suatu hari yang Allah telah khususkan bagi kita, suatu hari kemenangan, hari Minggu bersama-sama kita memperingati kemenangan Yesus Tuhan. Karena itu bersama-sama kita hari ini untuk disapa sabda Allah pada hari ini. Karena itu Bapak Ibu saudara yang sama-sama kasih, siapkan waktu kita, siapkan hati kita untuk disapa oleh sabda Allah. Mari berdoa. Para Allah, pada saat ini ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau dimuliakan, Engkau dikuduskan hari yang telah Tuhan khususkan dan kuduskan bagi kami untuk bersekutu, memuji, memberikan namamu. Kami rindu disapa oleh sabda Allah. Bersabdalah, karena kami semua tersedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, Artos edisi Minggu 24 Oktober 2021. Bacaan dari kitab Mazmur 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 28 ayat pertama sampai 9. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak yang sama-sama Allah kasihi, dari bacaan kita ini kita memberikan suatu tema pada hari ini, yaitu ketika Allah nampak tak peduli. Ketika Allah nampak tak peduli. Dari isi Mazmur individu, jelas bahwa Mazmur ditulis oleh banyak orang dalam periode yang panjang. Mazmur ini kemudian dikumpulkan dalam satu kitab yang terdiri dari 150 Mazmur yang penyuntingnya tidak diketahui. Salah satu ungkapan pemazmur yaitu, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, tema kita hari ini ketika Allah nampaknya tak peduli. Pernahkah kita merasakan doa kita nampaknya membentur dinding baja atau sepertinya hanya mendarat di surga yang bisu? Allah nampaknya tidak peduli lagi dan membiarkan kita bergelut sendiri dengan persoalan yang semakin membelit. Keadaan demikian membuat kita berada dalam kegelapan, putus asa, dan tidak tahu lagi arah kehidupan. Pengalaman seperti di atas nampaknya bukan merupakan pengalaman yang mengejutkan bagi seorang Kristen. Sebab Daud sendiri sebagai salah seorang yang sangat dikasihi Allah mengalaminya juga. Allah membisu terhadapnya dan nampaknya akan tetap membisu. Bahkan Allah seakan-akan membiarkan dirinya diseret bersama-sama dengan orang fasik. Bagaimana Daud menghadapi situasi seperti ini? Apakah ia berpaling kepada Allah lain? Tidak. Ia tetap berharap kepada Allah, bahkan ia menegaskannya dengan mengatakan, kepadamu ya Tuhan aku berseru. Ia tidak yakin bahwa tidak ada lagi pertolongan selain dari Allah, sebab hidup tanpa penyertaan Allah dan berinteraksi dengannya sama dengan menuju kehancuran. Keyakinannya yang teguh terus mendorong dia untuk tetap memohon kepada Allah untuk mendengar dan menjawab doanya. Keyakinannya itu juga bukan hanya pengetahuan saja, namun keyakinan yang dimanifestasikan dalam permohonannya agar Allah mau terlibat langsung dalam persoalan yang sedang
terjadi. Permohonannya jangan dibaca sebagai usahanya untuk membalas dendam, namun harus dibaca sebagai kepeduliannya terhadap keadilan di dunia dan terlebih lagi terhadap nama Allah di dunia. Dia tidak rela jika dunia melihat bagaimana kehidupan orang yang mengikut Allah dan yang tidak ternyata sama. Ratapan dan teriakan minta tolong Daud berubah menjadi pujian dan sukacita. Ayat 6-9. Tidak ada penjelasan yang pasti mengapa Allah nampaknya membisu dan membiarkannya. Mungkin Daud tidak perlu tahu atau tidak boleh tahu. Namun jelas Daud tahu bahwa perlu tahu bahwa hal itu tidak untuk selamanya. Allah pasti akan menolongnya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, tetap berdoa dan berseru walaupun nampaknya Allah membisu atau berdiam diri. Sebab meninggalkan Allah jauh lebih fatal daripada perasaan ditinggalkan atau masalah sebesar apapun yang menjerat kita. Roh Kudus tetap menuntun, membimbing, dan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Padamu ya Tuhan kami ucap syukur. Menghadapi realita kehidupan yang kami hadapi pun pula sama dengan yang dialami oleh Daud. Janji dan realita kehidupan silih berganti. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memaknai setiap dinamika kehidupan ini, sehingga apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, apapun yang datang kepada kami yang berpaling kepadamu. Daud dalam mengalami dan Daud dalam mempersaksikan, kendati pun ketika Allah nampaknya tidak peduli, tapi kami yakin bahwa Allah tidak pernah membiarkan perbuatan tangannya. Bapa di surga berkati selama umat Tuhan, baik dalam persekutuan, di tengah keluarga, di tengah kerukunan, di tengah masyarakat, sehingga tetap mengamini dan meyakini bahwa warna hidup ini Allah punya rancangan, dan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Hikmat daripadamu lah kami mohonkan untuk membaca, mensikapi, menanggapi akan suasana hidup dan kehidupan kini. Kami berdoa untuk seluruh umat Allah dalam pergumulan mereka masing-masing, gerakkan hati mereka pada hari ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Allah di tempat yang Allah telah khususkan. Pemerintah, bangsa, negara kami, selalu kami doakan Tuhan terpelihara mereka dengan hikmat sehingga bersama-sama kami menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan dan ketertiban. Biarkan Tuhan sepanjang hari ini di dalam kami beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sama-sama Allah kasih, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Minggu 24 Oktober 2021, ketika Allah nampaknya tak peduli. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dan yang lain, dengan harapan saatnya nanti COVID akan berlalu dan kita akan hidup dalam suatu gaya hidup yang baru. Tuhan beserta kita. Amin.